Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai harga pemain yang terdapat di dalam satu tim. Jadi saya akan urutkan dari peringkat 15 sampai peringkat pertama bagaimana nilai kedalaman skuad yang dimiliki di tim-tim Liga Indonesia di musim depan. Dan kenapa saya ambil hanya 15? Karena tiga tim lainnya seperti Rans Cilegon, Dewa United, dan juga Persis Solo ini dari data Transfermarkt belum terupdate ya. Jadi saya hanya bisa sebutkan hanya 15 tim saja, dan tiga tim lainnya tadi ini kan baru saja promosi ke Liga 1 ya di musim depan. Jadi saya langsung bacakan urutannya, dan ini saya ambil dari tanggal 1 Mei sampai sekarang tanggal 26 Mei, artinya ada 25 hari bagaimana kita melihat transaksi jual beli pemain, apakah ada kenaikan persentase, apa justru ada penurunan persentase di tim-tim kesayangan kalian. Jadi kita langsung bahas, kita urutkan dari peringkat ke-15, ada nama Tira Persikabo Bogor. Tira Persikabo Bogor di 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 1,85 juta euro, dan justru ada kenaikan menjadi 2,1 juta euro. Artinya ada kenaikan persentase sebesar 13,5%. Jadi kalau 13,5% ini artinya Persikabo Bogor dalam 25 hari ini mendapatkan pemain 2 bahkan 3 pemain yang cukup bagus ya, karena jelas persentasenya naik. Lalu di peringkat ke-14 ada nama Persita Tangerang. Persita Tangerang ini di 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 1,43 juta euro, dan saat ini justru naik menjadi 2,28 juta euro. Artinya ada kenaikan persentase sebesar 59,6%. Ya, jadi ini cukup luar biasa bagaimana Persita Tangerang di 25 hari ini benar-benar aktif sekali dalam mendatangkan pemain ya. Terlihat persentasenya sangat naik drastis, setengah lebih ya, bahkan setengah lebih ini. Lalu di peringkat ke-13 ada nama PSS Sleman. PSS Sleman di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 3,05 juta euro, dan justru memang ada penurunan menjadi 2,73 juta euro ya. Jadi ada penurunan persentase sebesar 10,7% ya. Dan kita tahu PSS Sleman memang saat ini kemarin banyak sekali memutus kontrak para pemainnya, dan memang saya tahu bahwa PSS Sleman ini sedang boleh dibilang membenahi skuadnya ya, dan ingin mendatangkan pemain-pemain yang gosipnya juga bagus-bagus. Jadi kita masih tunggu bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh PSS Sleman, karena ini presentasenya jelas ada penurunan. Lalu di peringkat ke-12 ada nama Bayangkara. Bayangkara ini di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 2,98 juta euro, dan saat ini justru ada penurunan menjadi 2,8 juta euro ya. Ada persentase yang berkurang 5,9% ya. Dan kalau kita lihat persentasenya sangat kecil, kemungkinan Bayangkara kehilangan pemain pentingnya ini ada satu ya, karena tidak terlalu besar sekali memang penurunannya, tapi jelas kehilangan pemain ini pasti dari Bayangkara. Lalu di peringkat ke-11 ada nama PSM Makassar, di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 3,04 juta euro, dan saat ini justru ada penurunan menjadi 2,94 juta euro ya. Jadi ada pengurangan persentase sebesar 3,3%, dan ini saya kira karena kehilangan Sutanto Tan ya yang ke Persis Solo kemarin. Jadi ini jelas terlihat pengurangannya nih hanya satu pemain lah yang pergi, dan itu saya kira Sutanto Tan ya tentunya. Lalu di peringkat ke-10 ada nama Persebaya Surabaya, di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 3,28 juta euro, dan saat ini justru ada penurunan menjadi 3,1 juta euro ya. Artinya ada pengurangan persentase sebesar 5,3%, dan ini kemungkinan besar pun juga sama kehilangan Ali Sesai ya, back dari Persebaya yang hijrah ke PSIS Semarang. Karena ini Persebaya Surabaya hanya sedikit sekali penurunan persentasenya, jadi hanya berpengaruh di kepergian Ali Sesai saja. Lalu di peringkat ke-9 ada nama Madura United. Madura United di tanggal 1 memiliki kedalaman skuad sebesar 2,85 juta euro,
dan saat ini justru naik menjadi 3,6 juta euro. Artinya ada kenaikan persentase sebesar 26,3%. Dan ini Madura United terlihat juga sangat aktif di bursa transfer dalam 25 hari ini ya, karena presentasinya sangat naik cukup banyak ini. Lalu di peringkat ke-8 ada nama Persija Jakarta. Persija Jakarta tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,39 juta euro dan saat ini memang ada pengurangan menjadi 3,74 juta euro ya. Jadi ada pengurangan persentase sebesar 14,8%. Dan ini kita tahu bahwa kehilangan Rohit-chan menurut saya jelas berpengaruh di paling banyak ya di penurunan persentase ini. Jadi kita tinggal tunggu gebrakan yang akan dilakukan oleh Persija Jakarta di sisa bursa transfer ini. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Persik Kediri. Persik Kediri di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 3,83 juta euro dan saat ini justru naik menjadi 4 juta euro. Ya, ada persentase yang naik sebesar 4,6%. Dan data sebelum ini di tanggal kalau nggak salah di video kemarin di bulan April itu Persik Kediri jauh sekali penurunannya. Tapi justru ini menjadi plus persentasenya. Artinya jelas kedatangan Yohannes Pahabol dan juga Rohit-chan mengangkat persentase dari jumlah harga pemain dari skuad Persik Kediri ya. Ini sangat terlihat kenaikannya karena kemarin sebelumnya minus nih justru. Jadi sangat bagus. Lalu di peringkat ke-6 ada nama PS Barito Putra. PS Barito Putra di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,10 juta euro. Dan saat ini justru ada kenaikan sebesar 4,13 juta euro. Jadi ada kenaikan 0,6% ya. Jadi ini jelas ada peningkatan persentase karena di video kemarin saya melihat Barito Putra minus ya. Tapi ini justru sudah mengembalikan menjadi plus. Dan kita tahu bahwa Barito Putra sangat aktif mendatangkan pemain ya di dalam 25 hari ini. Jadi cukup bagus ya, presentasinya naik sekarang. Lalu di peringkat ke-5 ada nama Arema Malang. Arema Malang di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,35 juta euro. Dan saat ini ada kenaikan menjadi 4,38 juta euro. Artinya ada kenaikan sebesar 0,6% dari Arema Malang ya pemain-pemainnya. Jadi cukup bagus. Lalu di peringkat ke-4 ada PSIS Semarang yang di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,35 juta euro dan saat ini 3,75 juta euro ya. Dan saat ini naik menjadi 4,48 juta euro ya. Jadi naik 19,3%. Dan kita tahu PSIS Semarang kedatangan Ali Sesai, Wawan, lalu siapa lagi saya lupa ya. Tapi intinya ini jelas penaikan persentase yang signifikan sekali dari PSIS Semarang. Lalu di peringkat ketiga ada nama Persib Bandung. Persib Bandung di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,93 juta euro dan saat ini justru turun menjadi 4,90 juta euro ya. Jadi ada pengurangan persentase sebesar 0,5% saja. Jadi ini kalau boleh dibilang mungkin pemain mudanya atau pemain yang tidak terlalu mahal dari Persib Bandung tidak diperpanjang ya. Ini presentasinya hanya kecil sekali 0,5. Lalu di peringkat kedua ada nama Borneo FC. Borneo di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,38 juta euro dan saat ini justru naik menjadi 5 juta euro ya. Artinya naik menjadi 14,3%. Jadi cukup luar biasa Borneo. Kita tahu bahwa kemarin kedatangan Matheus Pato juga ya, pemain asal Brasil, pemain depan. Jadi cukup luar biasa pergerakan transfer dalam 25 hari ini yang dilakukan oleh Borneo. Lalu di peringkat pertama ada nama Bali United. Bali United di tanggal 1 Mei memiliki kedalaman skuad sebesar 4,58 juta euro dan saat ini justru naik menjadi 5,25 juta euro ya. Jadi ada kenaikan persentase sebesar 14,8%. Ini jelas kedatangan seperti Adri Idrus, lalu bek kanannya Persija, Ramdhani Lestaluhu, Nofri ya maksud saya, Nofri lalu Ramdhani Lestaluhu. Ini jelas menaikkan persentase dan juga Jajang Mulyana. Ya, jadi ini cukup bagus.
Jadi inilah 15 peringkat tim yang boleh dibilang memiliki kedalaman squad yang paling kecil sampai yang paling mahal. Dan sekarang saya akan bacakan tim-tim yang memiliki kenaikan persentase dalam 25 hari ini. Siapa aja? Saya lihat di sini ada 9 tim yang mengalami kenaikan persentase. Jadi saya langsung bacakan. Di peringkat ke-9 ada nama Arema Malang. Ini ada kenaikan sebesar 0,6% selama 25 hari ini ya. Lalu di peringkat ke-8 ada Barito Putra. Ini juga sama, naiknya 0,6%. Lalu Persik Kediri, ini ada kenaikan juga sebesar 5,2% di peringkat ke-7. Lalu di peringkat ke-6 ada Persikabo Bogor, ada kenaikan sebesar 13,5%. Lalu di peringkat ke-5 ada Borneo dengan mengalami kenaikan sebesar 14,3%. Lalu di peringkat ke-4 ada Bali United mengalami kenaikan sebesar 14,8%. Lalu di peringkat ketiga ada nama PSIS Semarang yang mengalami kenaikan sebesar 19,3%. Lalu Madura United di peringkat kedua mengalami kenaikan sebesar 26,3%. Dan di peringkat pertama Persita Tangerang yang mengalami kenaikan persentase 59,6%. Jadi inilah 9 tim yang mengalami kenaikan persentase dalam jangka waktu 25 hari. Lalu saya juga bacakan berarti sisanya 6 tim ya. 6 tim yang mengalami persentase yang berkurang persentase. Kita langsung lihat di peringkat ke-15 ini ada nama Persija Jakarta yang mengalami penurunan sebesar 14,8%. Lalu di peringkat ke-14 ada nama PSS Sleman yang mengalami penurunan sebesar 10,7%. Lalu di peringkat artinya tadi 654 ya. Di peringkat ke-4 ada nama Bayangkara yang mengalami penurunan sebesar 5,9%. Lalu di peringkat ketiga ada nama Persebaya Surabaya yang mengalami penurunan sebesar 5,3%. Lalu di peringkat kedua ada PSM Makassar yang mengalami penurunan sebesar 3,3%. Dan di urutan pertama yang paling terkecil penurunannya yaitu Persib Bandung hanya 0,5%. Jadi ini persentase kenaikan dan penurunan dalam aktivitas transfer update kali ini. Jadi ini untuk mengkawal bagaimana keseriusan para manajemen dari berbagai tim di Liga Indonesia untuk mempersiapkan susunan pemain terbaiknya di musim depan nanti. Ya, ini fungsinya untuk seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Ini berdasarkan dari Transfermarkt semua. Jadi saya tinggal menganalisa dan membacakannya kepada kalian. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.